Iya, oke sip. Siap. 1, 2. Oke, lagi. 1, 2. Oke, sekali lagi. Siap. 1, 2. Oke. 1, 2, 3. Wisuda program pasca sarjana Diploma 4 dan Diploma 3 saya nyatakan berdiri tahun 62. STP Bandung merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi kepariwisataan yang menjadi tulang punggung sumber daya manusia kepariwisataan di Indonesia. Lulusannya menempati berbagai jabatan strategis baik di industri pariwisata maupun di pemerintahan di dalam dan di luar negeri. Sebagian mampu menciptakan lapangan usaha di bidang kepariwisataan dan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Institusi ini mampu bersaing secara global dan siap menghadapi pasar bebas ASEAN tahun 2024. Merupakan putri dari Bapak Gusti Malik Putra dan Ibu Sri Rahayu. 3,86 merupakan putri dari Bapak Robert Mbantobi dan Ibu Teti Helena Simantono. 3,59 merupakan putri dari Bapak Priharja Kandajaya dan Ibu 56 merupakan putra dari Bapak Ardan dan Ibu Visita. 3,55 merupakan putra dari Bapak Abdul Huda Junior. Sivitas Akademika STP Bandung yang telah melahirkan pada hari ini 457 pasukan baru untuk menyerang sektor pariwisata. Dan tentunya selamat kepada pasukan baru yang akan membantu kami sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk benar-benar mewujudkan visi kita bersama untuk memajukan sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif. Kepada orang tua dan keluarga wisudawan, saya turut bersyukur dan berbahagia dan mengucapkan selamat atas keberhasilan anggota keluarga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Hadirin yang berbahagia, visi kita sebagai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maupun visi nasional mengenai bagaimana kita harusnya mengembangkan sektor pariwisata itu sebetulnya berkembang terus dan sektor pariwisata pada saat ini sudah diakui sebagai salah satu pilar penting ekonomi dunia pada saat ini. Saat banyak ketidakpastian di perekonomian dunia dengan krisis di Eropa dan ekonomi Amerika yang belum pulih kembali, sektor pariwisata terus berkembang. Pertumbuhan sektor pariwisata global itu adalah 5% di kuartal pertama tahun ini, atau mungkin 2-3 kali lebih tinggi daripada pertumbuhan perekonomian dunia. Indonesia pun pertumbuhan pariwisatanya 10-11%. Jadi ini adalah sektor masa depan di mana saudara-saudara sekalian akan menyumbang. Ada hampir 1 miliar orang yang melakukan perjalanan wisata di dunia saat ini. Jadi 1/7 dari penduduk dunia. Dan 1 dari 12 orang yang bekerja di dunia itu bekerja di sektor pariwisata. Ya, jadi Anda ini benar-benar memilih sektor yang tepat untuk mencari karier dan mencari pekerjaan. Tetapi yang penting adalah bagi kami di dalam negeri ini pun 125 dari penduduk kita yang 240 juta itu juga sudah melakukan wisata dengan hampir 240 perjalanan setahun. Jadi hampir 2 kali per tahun wisatawan dalam negeri juga melakukan jalan-jalan. Jadi potensinya luar biasa. Dan ini adalah cerminan dari peningkatan pendapatan di dalam negeri, jadi peningkatan kelas menengah, sehingga wisata atau melakukan jalan-jalan ataupun makan di restoran ataupun makan di luar rumah itu sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita, ya. Dan dengan demikian kami mempunyai visi di kementerian kami
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan saja masalah kesejahteraan, tetapi masalah kebahagiaan. Ya, jadi untuk kebahagiaan masyarakat kita sendiri maupun saya rasa orang yang bekerja di sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif itu lebih bahagia rasanya. Karena sangat tadi Olivia berpesan, be passionate about what you are doing. I think people in the hospitality industry as well as creative economy, they really love what they're doing. So they're really happy in working. It's not just work, but it's also part of being happy with what you're doing. 4 bulan pertama dibanding 4 bulan yang tahun lalu sampai April kita tumbuh 8,8%. Ya. Jadi dalam arti masih baik pertumbuhannya, dia itu berarti pertumbuhannya 2 kali dari pertumbuhan pariwisata global. Dan kita optimis lah tahun ini kita bisa mencapai 8 juta. Dan itu target kita 2014 10 juta. Dengan banyaknya konflik itu akan target-target itu akan tercapai dengan banyaknya konflik sekarang di Indonesia, Papua dan Papua. Saya rasa tidak ya, karena Papua itu adalah satu daerah. Jadi saya rasa wisata sudah bisa membedakan antara apa yang terjadi di satu daerah dan apa yang terjadi di suatu negara secara keseluruhan. Dan kita terus-menerus tentunya memberi penjelasan perbedaan ya. Ini Papua itu jauh dari tempat-tempat wisata, dan di tempat-tempat wisata yang ada tidak ada masalah, dan semuanya berjalan dengan baik. Dan yang kita inginkan sebetulnya bukan saja jumlah wisatawan meningkat, tetapi juga kualitas dari wisatawan. Ya, berarti lebih lama tinggal, lebih banyak yang dikeluarkan, dan lebih banyak ragam dari destinasi maupun minat khusus yang